Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Prosedur Pengambilan Data Observasi. Saya Kesha Putri Nur Hasanah. Saya Alia Mahira. Saya Syifa Salsa Azahra. Saya Siti Fatimah Zahra. Saya Dela Gusti Oktavia. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Prosedur pengambilan data observasi. Untuk menjawab apa yang akan diobservasi, terdapat dua prosedur yang dapat dipilih, yaitu time sampling dan event sampling. Definisi time sampling, menurut Sattler 2006 menyatakan bahwa time sampling atau bisa disebut dengan interval sampling, interval time sampling, interval recording yang berfokusnya pada aspek-aspek tingkah laku yang dipilih yang terjadi dalam interval waktu tertentu. Yang selanjutnya ada prosedur time sampling. Yang pertama ada partial interval time sampling. Di sini kita hanya mencatat tingkah laku sekali selama interval waktu yang telah ditentukan tanpa melihat berapa lama tingkah laku tersebut terjadi atau seberapa sering tingkah laku tersebut muncul dalam interval waktu tersebut. Yang kedua ada whole interval time sampling. Di sini kita mencatat atau menandai suatu tingkah laku hanya ketika tingkah laku tersebut terjadi di awal interval waktu dan berlanjut terus sampai akhir interval. Lalu yang ketiga ada point time interval sampling. Di sini kita menandai suatu tingkah laku hanya ketika tingkah laku tersebut terjadi di waktu yang spesifik di dalam interval waktu. Lalu yang keempat ada momentary time interval sampling. Di sini kita mencatat tingkah laku hanya apabila tingkah laku tersebut terjadi sesaat sebelum akhir interval waktu. Lalu yang terakhir, variable interrogation interval time sampling. Di sini kita mencatat hanya ketika tingkah laku spesifik yang dimaksud terjadi selama waktu yang dipilih secara random atau acak dalam interval waktu yang ditentukan. Jadi yang selanjutnya tuh ada bagaimana mendesain time sampling. Menurut Sattler 2006, dalam mendesain time sampling kita harus memutuskan yang pertama tuh jumlah waktu yang dibutuhkan atau berapa kali untuk mengobservasi anak. Yang kedua tuh total lama periode observasi. Yang ketiga tuh berapa periode observasi yang akan diselenggarakan. Yang keempat tuh tipe time sampling yang akan dipakai. Yang kelima tuh panjang atau lama setiap interval waktu untuk mencatat. Yang keenam tuh target behavior yang akan diobservasi. Terus yang ketujuh tuh metode pencatatan data. Jadi frekuensi ini mengobservasi panjang atau lama observasi dan saat yang tepat untuk mengobservasinya. Nah, selanjutnya ada namanya kelebihan dan kekurangan time sampling. Yang pertama tuh kelebihannya tuh ada metode ini tuh juga ekonomis dari sisi waktu dan juga energi yang efisien. Lalu yang kedua tuh mengurangi penilaian yang berbeda dari beberapa observer dan dapat menghindari keliruan judgment melalui insufficient reliability. Lalu yang ketiga tuh data yang dihasilkan time sampling juga reliable dan juga representatif. Lalu yang kekurangan time sampling ini yang pertama tuh menyediakan informasi rangkaian tingkah laku yang kurang mendalam karena interval waktu yang menjadi kerangka observasinya bukan tingkah laku. Lalu yang kedua tuh gagal menyediakan informasi yang berkaitan dengan kualitas tingkah laku dan situasi kecuali jika kualitas dan situasi dimasukkan ke dalam sistem kode. Lalu yang ketiga tuh tidak menggunakan frekuensi dan durasi yang aktual sehingga perbedaan pembagian interval waktu dapat membuat keadaan sesungguhnya tidak tertangkap dengan baik. Definisi event sampling. Benzan 2000 menyatakan bahwa event mencakup perilaku tertentu yang terjadi di suatu tempat dalam dunia nyata yang dapat dimasukkan dalam kategori tertentu. Event sampling memiliki selektivitas sangat tinggi karena sebelumnya menentukan event apa yang akan diamati, tentunya sesuai dengan tujuan yang diobservasi. Di dalam analisis data terdapat
kuantifikasi data dalam event sampling. 1. Tampilan rata-rata. Tampilan rata-rata adalah indeks yang berguna untuk mengetahui adanya perubahan dalam tingkah laku, terutama apabila kita melakukan observasi dalam beberapa hal kesempatan yang berbeda. 2. Lamanya perilaku berlangsung. Lamanya tingkah laku berlangsung dapat diketahui dengan mengamati lamanya waktu yang dibutuhkan untuk berlangsungnya tingkah laku. Berapa lama waktu untuk setiap tingkah laku muncul dari mulai awal hingga tingkah laku tersebut berakhir. 3. Intensitas tingkah laku. Intensitas tingkah laku dicari dengan membagi tingkah laku ke dalam derajat-derajat intensitas. 4. Range of behavior, yaitu adalah dapat diperoleh dengan mencatat jumlah waktu atau jarak waktu yang terjadi dari sejak diberikan tanda atau perintah sampai munculnya tingkah laku yang dimaksud. Hal ini berkenan dengan berapa lama waktu yang diambil individu untuk memulai tingkah laku. Hal yang dijadikan cue atau tanda adalah perintah awal atau suatu kejadian yang diketahui dapat menghasilkan. Bagaimana cara mendesain event sampling? Menurut Sattler tahun 2002-2006, dalam mendesain event sampling, kita harus memutuskan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama adalah berapa kali kita akan mengobservasi individu, kemudian berapa total waktu periode observasi, selanjutnya berapa periode observasi yang akan dilaksanakan, lalu apa target behavior yang akan diobservasi. Yang terakhir adalah metode pencarian data yang bagaimana yang akan kita terapkan. Frekuensi mengobservasi, panjangnya atau lamanya mengobservasi, dan saat yang tepat melakukan observasi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari event sampling. Kelebihannya yaitu event sampling sangat berguna untuk mengukur low rate behavior atau tingkah laku yang munculnya tidak terlalu sering. Kemudian, event sampling juga mengakomodasi beragam teknik pencatatan yang berbeda dan menyediakan informasi tentang perubahan tingkah laku dalam waktu tertentu untuk perubahan dalam jumlah tingkah laku yang ditampilkan. Kemudian, event sampling juga memfasilitasi penelitian tentang berbagai tingkah laku yang berbeda atau event yang berbeda. Dengan event sampling, penggunaan waktu dan personal menjadi efisien, terutama apabila observer adalah orang yang biasa berada di sana. Ada kekurangan event sampling. Event sampling menyediakan gambaran yang kurang mendalam tentang rangkaian tingkah laku, dengan memisahkan kejadian masa kini dari kondisi masa lalu yang mungkin memunculkan kejadian pada masa kini. Kemudian, event sampling juga kurang mengungkap rangkaian atau urutan atau pola-pola temporal tingkah laku, kecuali apabila waktu munculnya tingkah laku dicatat. Dan terakhir, memutuskan kesinambungan tingkah laku dengan dipakainya kategori-kategori yang terbatas dan event sampling yang tidak cocok untuk mencatat tingkah laku yang tidak diskrit dan reliabilitas kurang. Untuk selanjutnya, perbedaan time sampling dengan event sampling. Yang pertama, fokus. Untuk time sampling, interval waktu, dan untuk event sampling, kejadian atau peristiwa. Yang kedua, pencatatan. Untuk time sampling ada atau tidak, dan untuk event sampling jumlah kejadian. Yang ketiga, cocok untuk time sampling, perilaku yang terjadi berulang, dan untuk event sampling, perilaku yang jarang terjadi atau memiliki durasi yang bervariasi. Kesimpulannya, baik time sampling maupun event sampling ini memiliki peran penting dalam pengambilan data observasi. Pemilihan prosedur yang tepat tergantung pada jenis perilaku yang diamati dan tujuan penelitian. Dengan memahami kedua prosedur ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan reliabel untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.